Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Rika Syakira. Hari ini kami dari SD Negeri 3 Lemba kelas 4B lagi seru-serunya nih belajar di kelas atau di luar sekolah. Kami sedang berkunjung ke kantor Lemba loh. Tujuannya supaya kita bisa tahu langsung siapa saja nama pekerja di kantor lurah, apa pekerjaannya dan bagaimana mereka membantu masyarakat setiap hari. Di sini kita akan berkunjung ke ruangan-ruangan pelayanan dan ngobrol bareng Bapak Ibu pegawai dan belajar tentang struktur organisasi kelurahan. Seru banget kan? Semoga kegiatan ini bikin kita jadi semakin paham dan tentang pemerintahan di sekitar kita dan bikin kita jadi semangat belajar menjadi warga yang baik. Yuk ikut terus keseruan kita hari ini. Sampai jumpa di liputan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kami siswa-siswi kelas 4B dari SDN 3 Lemba melakukan kunjungan belajar ke kantor kelurahan Lemba. Sebelum berangkat kami berdoa bersama di sekolah agar perjalanan kami lancar dan aman. Setelah itu kami berjalan kaki menyusun gang dan jalan raya. Seru sekali karena kami bisa melihat lingkungan sekitar sambil tetap tertib bersama teman-teman. Sesampainya di kantor kelurahan kami disambut dengan hangat oleh Pak Lurah dan para siswa stafnya. Kami dipersilakan masuk ke ruangan dan suasananya sangat ramah. Ketua rombongan kami menyampaikan tujuan kunjungan, lalu kami diberi kesempatan untuk bertanya tentang tugas dan pelayanan kelurahan. Kami juga diajak melihat beberapa ruangan sambil dijelaskan fungsi dan tugas setiap bagian. Banyak hal baru yang kami pelajari hari ini. Di akhir kegiatan kami foto bersama dan mengucapkan terima kasih. Sebelum kembali ke sekolah, kunjungan ini sangat menyenangkan dan membuat kami semakin paham tentang tugas kelurahan. Terima kasih Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama kita pada selamat. Selamat. Tabe Bapak Ibu, saya di sini mewakili teman-teman saya. Perkenalkan, kami dari kelas 4B SD Negeri 3 Lemba menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas kesempatan berkunjung ke kantor kelurahan Lemba pada hari ini. Kunjungan ini kami lakukan untuk mempelajari struktur organisasi kelurahan serta proses pelayanan kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat memahami bagaimana pemerintahan di tingkat kelurahan bekerja dan memberikan pelayanan kepada warga. Pada kesempatan ini, beberapa teman kami akan menyampaikan pertanyaan sebagai bahan belajar dan refleksi agar kami lebih paham tentang peran kelurahan dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih atas sambutan dan kesediaan Bapak Ibu, dan terima kasih. Dan perlu juga kita ketahui bahwa di Kelurahan Lemba itu ada dua lingkungan, yaitu lingkungan Kalendrunge dan lingkungan Ujung. Dan di sini struktur organisasi kelurahan terdiri dari ada kepala lingkungan. Jadi di sini tadi kepala lingkungan itu ada dua, lingkungan Ujung dan lingkungan Kalendrunge. Struktur organisasi yang ada di Kelurahan Lemba. Kelurahan Lemba ini termasuk salah satu kelurahan yang sangat istimewa. Kenapa anak-anakku saya mengatakan ini kelurahan termasuk sangat istimewa? Karena terletak di kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Pak, perkenalkan saya Ketua Kelas 4B SD Negeri 3 Lemba atas nama Muhammad Askar Zulkifli. Yang ingin saya tanyakan Pak, di Kelurahan Lemba ini selain suku Bugis, suku apa saja yang ada di kelurahan ini? Dan apa saja mereka tercatat di kantor ini? Serta apakah mereka sering melakukan tradisi budayanya di sini? Demikian dari saya. Di Kelurahan Lemba itu ada berbagai macam suku. Ada suku Bugis, ada suku Jawa, ada Toraja, Makassar. Dan di sini mereka semua itu tercatat di Kelurahan Lemba. Dan alhamdulillah di sini di Kelurahan Lemba suku-suku yang ada di sini bermacam-macam suku. Alhamdulillah hubungan dengan pemerintah alhamdulillah sangat baik. Budaya-budaya warga yang datang di sini, artinya yang orang luar
kayak orang Jawa, kayak Makassar, Tanah Toraja, mereka sering melakukan budaya-budayanya di lingkungan masing-masing. Seperti di acara-acara pengantin, kayak yang Tator itu di acara-acara gereja mereka sering melakukan. Begitu pula Bugis Makassar. Ya. Tabe Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Fatin Izzatunisa dari kelas 4B SD Negeri 3 Lembah. Yang ingin saya tanyakan, siapa saja yang membantu lurah mengerjakan tugasnya? Yang membantu lurah itu mengerjakan tugasnya dan lain-lain sebagainya. Kadang kalau lurah ada kegiatan yang diberikan misalnya camat atau sekda, bupati, kadang lurah diwakili oleh salah satu staf yang ada di kelurahan. Contohnya kadang diwakili oleh Pak Sekretaris Lurah, kadang diwakili oleh Ibu Kasih Pemerintahan, kadang diwakili oleh Ibu Kasih Terantip, kadang diwakili oleh Bapak Ekban Kesra, begitu nak. Biasanya kalau ada kegiatan Pak Lurah tidak sempat atau bersamaan kegiatannya, kadang Pak Lurah minta ke para staf, kepala seksi, sekretaris untuk diwakili. Perkenalkan, nama saya Narayda Isagar, kelas 4B. Nah Pak, pertanyaan saya disingkat saja. Apa peran masing-masing kepala seksi di kantor lurah ini? Peran masing-masing kepala seksi, sekretaris, baiknya saya serahkan langsung kepada mereka. Yang pertama Bapak Sekretaris, tugas pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sekretaris di Kelurahan Lembah, nama Nur Hidayat SIP. Adapun tugas utama dari sekretaris yaitu bagaimana caranya mengelola data keuangan rumah tangga dan barang yang ada di kelurahan, termasuk pengolahan data kepegawaian, termasuk daftar hadir dan pembuatan surat tugas. Dalam hal pengelolaan data keuangan di sini sekretaris dibantu oleh yang namanya bendahara, termasuk bendahara barang untuk pemeliharaan barang, dan dibantu oleh operator yang mengoperasikan komputer dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang. Inilah tugas dari bagian sekretaris. Dan selanjutnya tugas dari Kasih Pemerintahan, kami persilahkan kepada Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya di sini selaku Kepala Seksi Pemerintahan atas nama Dewi Kumalasari. Tugas pokok saya yaitu membantu masyarakat dalam bidang administrasi, diantaranya mengurus akte kelahiran, akte kematian, penguburan, dan juga menyusun profil kelurahan. Dalam penyusunan profil kelurahan itu kita juga sering meminta data di sekolah-sekolah, jumlah siswa. Nah, itu yang masuk di profil kelurahan. Saya di sini selaku Kasih Terantip, Kasih Ketentraman dan Ketertiban di wilayah Kelurahan Lembah, nama Andi Dwi Novarisma. Jadi tugas pokok saya di kelurahan itu menjaga situasi Kantipmas, keamanan dan ketertiban, maupun di luar kantor ataupun di dalam kantor yang termasuk di dalam wilayah Kelurahan Lembah. Jadi kami di sini memfasilitasi juga masyarakat, warga apabila ada permasalahan yang timbul di lingkungan masyarakat kami. Terkadang juga kami ke lapangan untuk mengecek lokasi atau memantau kondisi warga kami dan hal-hal yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban di wilayah Kelurahan Lembah. Terima kasih, sekian. Saya Syamsul, Kasih Ekban Kesra, Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat. Tugas dan tupoksi kami di Kelurahan Lembah sebagai Kasih Ekban Kesra yaitu membantu lurah dalam melaksanakan tugas-tugas operasional di bidang kesejahteraan, meliputi kebijakan, pelaksanaan, pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, pendidikan, kesehatan, sosialisasi, program pemberdayaan masyarakat, hingga koordinasi kegiatan sosial keagamaan, kepemudaan, olahraga, dan penanggulangan bencana. Kasih Kesra juga berperan dalam fasilitasi organisasi kemasyarakatan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan serta pelaporan ke kecamatan. Mungkin itu adik-adik tugas dan tupoksi dari Kasih Ekban Kesra. Sedikit saya tambahkan kepada anak-anakku, mungkin anak-anakku sering melihat Pak Lurah bersama Bapak Tentara dan Bapak Polisi ya.
itu Pak Lurah sama Bapak Tentara sama Bapak Polisi, itu kami disebut 3 pilar. 3 pilar ini yakni Lurah dan Bapak Babinsa, dalam hal ini Bapak Jufri dari Kodim, dan yang Bapak Babin Kantikmas dalam hal ini Bapak Budiaman, kadang dipanggil Pak Budi, itu Bapak Babin Kantikmas Kelurahan Lembah. Jadi perlu anak-anakku ketahui, apabila siapa yang berdomisili di Kelurahan Lembah, tinggal di Kelurahan Lembah semua. Jadi perlu kita ketahui anak-anakku, apabila ada kejadian-kejadian yang ada di wilayah Kelurahan Lembah, baik di sekolah dan sekitarnya yang masuk lingkungan Kelurahan Lembah ke wilayah Kelurahan Lembah, silahkan melapor ke Babin Kantikmas atau Babinsa. Nanti kami yang turun ke lapangan untuk menyelesaikan, apakah itu diselesaikan secara kekeluargaan atau kalau memang berat kita selesaikan di kantor. Terima kasih atas kesempatannya Pak, Bu. Perkenalkan saya Arifah Iin Harunisah. Lalu Pak, apa tugas sekretaris kelurahan? Dan saya kenalkan, nama saya Filza dari kelas 4B dari SDN 3 Lembah. Yang ingin saya tanyakan, ada berapa personil di kantor Kelurahan Lembah? Staf yang ada di Kelurahan Lembah ada 14 orang, yaitu ASN ada 7 orang, P3K ada 7 orang. Jadi total ada 14. Kelurahan Lembah berbatasan 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Lafajung, Kelurahan Lalak Batarilau, dan Kelurahan Botoh. Oh, dan Macile ada 3 kelurahan, 1 desa. Oke Pak, perkenalkan nama saya Andi Muhammad Syamigau. Pertanyaan saya singkat saja Pak. Apa tugas utama seorang lurah? Demikian saya ucapkan terima kasih. Tugas utama seorang lurah yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat kelurahan, dan melaksanakan kegiatan yang diberikan oleh pimpinan. Dalam hal ini pimpinan masih ada di atasnya lagi lurah, yaitu Pak Camat, Ibu Camat, Ibu Sekretaris Camat. Jadi itulah yang tugasnya lurah. Kalau dikasih misalnya tugas oleh Pak Camat bilang, Pak Lurah, ada kegiatanku di wilayah tak, tidak sempatkah hadir? Bisa kita wakili Kak? Oh iya Pak Camat, kita lagi lurah yang wakili. Begitu nak. Abe Pak, perkenalkan saya Nindita Farisa dari kelas 4B. Di Kelurahan Lembah ini ada berapa RW dan RT serta apa tugasnya? Demikian dari saya. Kelurahan Lembah itu ada 4 RW, 9 RT. Tugas RT dan RW itu adalah selaku perpanjangan tangan lurah, di mana di setiap wilayah mereka masing-masing apabila ada permasalahan warga, itulah tugasnya RT, menyelesaikan dulu di bawah di tingkat RT baru ke tingkat kelurahan. Itu tugasnya Pak Ibu RT, mendengarkan apa masalah yang ada di wilayahnya dan menyelesaikan masalah tersebut. Itu tugasnya RT dan RW. Jadi itu RT dan RW adalah perpanjangan tangan dari kelurahan. Sama dengan kalau kita bilang mata elang, dia yang tahu semua di bawah. Apakah siapa tahu kayak kita kemarin ada salah satu warga yang di Kalendrungnya itu warga kurang mampu dan betul-betul membutuhkan, itu tugas termasuk salah satu tugas RT dan RW. Ada orang misalnya di wilayahnya ribut, tetangganya marah, nanti Ibu RT dan Ibu RW, Pak RT, Pak RW yang sampaikan ke kelurahan. Nanti setelah di kelurahan, nanti masuk di kasih terantip. Nanti Ibu kasih terantip kalau ada permasalahan begitu, sampaikan ke Babinsa dan Babin Kantikmas.